Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana, kelas EKIS 5E dengan NIM 1904010021. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait manajemen proyek sebagai pengganti ujian tengah semester. Dan adapun materi yang pertama yaitu pengantar manajemen proyek. Jadi pengertian manajemen dan proyek. Jadi manajemen merupakan suatu proses terpadu yang dimana individu-individu sebagai bagian dari organisasi yang dilibatkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, dan menjalankan serta mengendalikan aktivitas-aktivitas yang semuanya diarahkan pada sasaran yang telah ditetapkan dan semuanya berlangsung sesuai dengan seiring berjalannya waktu. Kemudian proyek merupakan suatu kegiatan pekerjaan yang didasari atas permintaan owner atau pemilik pekerjaan dan dilakukan oleh pekerja yang memiliki suatu tujuan tertentu dan sesuai dengan keinginan owner atau pemilik proyek dan spesifikasi yang ada. Adapun manajemen proyek adalah implementasi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan keahlian serta teknik yang berkualitas yang dijalankan secara bersamaan untuk mencapai target yang direncanakan sebelumnya. Adapun tujuan dari manajemen proyek yang pertama yaitu menyelesaikan proyek tepat waktu, kemudian melancarkan proyek. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga anggaran, yang keempat yaitu menjaga kualitas. Adapun beberapa manfaat dari manajemen proyek, yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan proyek dan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi jumlah pekerjaan yang terlewati. Kemudian yang ketiga yaitu memaksimalkan pemakaian sumber daya. Kemudian yang keempat yaitu mengendalikan schedule atau budget ya, dan sumber daya proyek. Kemudian yang kelima yaitu menghilangkan duplikasi pekerjaan. Kemudian yang keenam yaitu memindai reinventing the wheel dengan melakukan standarisasi dari pekerjaan proyek yang repetitif. Adapun materi yang kedua yaitu terkait analisis investasi. Jadi pengertian analisis investasi. Jadi analisis adalah suatu proses pemecah topik atau substansial yang menjadikan bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Kemudian analisis adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset yang berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan pada kurun waktu tertentu. Kemudian analisis investasi adalah suatu istilah untuk berbagai model evaluasi atau investasi sektor, industri, dan tren ekonomi. Jadi adapun tujuan dari analisis investasi ini adalah untuk menentukan bagaimana kemungkinan besar kinerja atau investasi dan seberapa cocok untuk investor tertentu. Adapun materi yang ketiga yaitu peramalan dan perencanaan agregat. Jadi definisi peramalan. Jadi secara umum pengertian dari peramalan adalah menafsirkan atau tafsiran. Jadi menurut Beigel 1999 bahwa peramalan adalah kegiatan memperkirakan suatu tingkat permintaan produk yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Manfaat dari peramalan itu sendiri yaitu untuk mengalokasikan anggaran agar tetap sasaran dan tidak berlebihan untuk suatu produk. Tetapi ada juga manfaat lainnya yang bisa kita dapatkan. Yang pertama yaitu menjaga kondisi keuangan. Kemudian yang kedua yaitu memprediksi masa depan bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu mudah saat meminjam uang. Kemudian yang keempat yaitu tetap mengikuti tren. Kemudian yang kelima yaitu memenuhi kepuasan pelanggan. Adapun materi selanjutnya yaitu pemilihan lokasi.
Jadi strategi lokasi dan pengertian lokasi bisnis. Jadi masalah lokasi ini sangat mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan, yang dimana misalnya biaya pengangguran, biaya pengangkutan, yang dimana bahan mentah yang masuk atau produk jadi yang keluar dari perusahaan dapat mencapai 1/4 dari harga jual produk, yang dimana selain itu lokasi juga dapat mempengaruhi biaya pajak, upah, biaya bahan baku dan sewa. Jadi keputusan mengenai lokasi ini juga harus diambil dari perusahaan sekali saja, karena biasanya permintaan yang telah melebihi kapasitas pabrik yang ada, atau karena perubahan produktivitasnya, maka tenaga kerja, perubahan nilai tukar, yang dimana biaya-biaya dan sikap masyarakat di setempat itu akan berubah. Jadi ada beberapa pilihan dalam lokasinya. Yang pertama yaitu tidak pindah, tetapi memperluas fasilitas yang ada. Kemudian yang kedua yaitu mempertahankan lokasi sekarang dan menambah fasilitas yang ada, atau menambah fasilitas di lain tempat. Kemudian yang ketiga yaitu menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi yang lain. Adapun beberapa jenis lokasi bisnis, yang pertama yaitu lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi lokasi ini sudah ditetapkan dan tidak boleh atau tidak bisa seenaknya membangun bisnis di luar lokasi yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu lokasi bisnis yang mengikuti sejarah. Jadi lokasi bisnis yang dipilih biasanya memiliki nilai sejarah tertentu yang dapat memberikan pengaruh pada kegiatan bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu lokasi bisnis yang mengikuti kondisi alam. Jadi lokasi bisnis yang tidak bisa dipilih karena sudah dipilih oleh alam. Kemudian yang keempat yaitu lokasi bisnis yang mengikuti faktor-faktor ekonomi. Jadi lokasi bisnis ini juga jenis pemilihannya dipenuhi oleh banyak faktor ekonomi, seperti faktor ketersediaan tenaga kerja, kemudian faktor kedekatan dengan pasar, kemudian ketersediaan bahan baku dan lain-lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi bisnis, yang pertama yaitu sesuai keinginan perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu segi-segi yang menarik dari wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ketersediaan tenaga kerja, upah, serta sikap terhadap sekitar serikat kerja. Kemudian yang keempat yaitu biaya dan ketersediaan pelayanan umum. Kemudian yang kelima yaitu peraturan mengenai lingkungan hidup. Kemudian yang keenam yaitu insentif dari pemerintah. Kemudian yang ketujuh yaitu kedekatan dengan bahan baku dan konsumen. Kemudian yang kedelapan yaitu biaya tanah dan pendirian bangunan. Adapun materi selanjutnya yaitu materi terkait desain produk dan jasa. Jadi desain produk berupa barang adalah sesuatu yang berbentuk sehingga dapat disimpan dan dapat diperjualbelikan. Jadi produk yang berupa barang ini dapat dipindah-pindahkan letak fasilitasnya dan dapat ditentukan besarnya biayanya, dan aktivitas penjualannya berbeda dengan produksi, di mana aktivitas produksinya mudah diotomatiskan. Kemudian desain produk berupa jasa. Jadi desain industri jasa adalah perbankan keuangan, asuransi, transportasi, dan komunikasi. Jadi saat pelanggan berpartisipasi dalam proses desain, pemasok jasa mungkin mempunyai daftar menu jasa di mana pelanggan dapat memilih pilihannya. Jadi dalam hal ini pelanggan dapat berpartisipasi dalam desain jasa. Kemudian ada beberapa siklus hidup produk, yang dimana produk itu dilahirkan, maka mereka hidup kemudian mati. Jadi kehidupan produk terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu perkenalan, kemudian yang kedua yaitu kematangan, kemudian yang ketiga yaitu pertumbuhan, kemudian yang keempat yaitu penurunan.
Kemudian pengembangan produk. Jadi kemajuan teknologi yang telah terjadi pada saat ini sangat dahsyat, yang dimana mengakibatkan segala sesuatu dengan cepat kelihatan tidak ketinggalan zaman, karena memang telah usang, yang dimana produk-produk lama secara terus-menerus ini dirancang kembali, dan produk-produk yang baru tiada henti-hentinya terus dikembangkan, dan beberapa tahap yang dimana pengembangan produk. Yang pertama yaitu ide, kemudian yang kedua yaitu persyaratan yang harus dipenuhi di pasar, kemudian yang ketiga yaitu ulasan desain, kemudian yang keempat yaitu spesifikasi produk, kemudian yang kelima yaitu spesifikasi fungsional, kemudian yang keenam yaitu evaluasi, yang ketujuh yaitu pengenaan produk, kemudian yang kedelapan yaitu pengujian pasar. Nah, ada juga faktor yang perlu diperhatikan dalam desain produk. Yang pertama yaitu kebutuhan konsumen, yang kedua yaitu segmentasi pasar, ketiga yaitu teknologi, keempat yaitu kondisi lokal. Adapun materi yang terakhir yaitu kapasitas produksi. Jadi pengertian perencanaan kapasitas. Jadi perencanaan kapasitas ini adalah keputusan strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya perusahaan secara keseluruhan. Kemudian ada dua pandangan dalam memaknai kapasitas, yang dimana pertama, apabila dilihat dari pandangan bisnis, kapasitas merupakan jumlah output yang dapat dicapai oleh sebuah sistem selama periode waktu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu dilihat dari sudut industri. Jadi jasa atau kapasitas dimaknai sebagai jumlah konsumen yang dapat ditangani selama beberapa waktu tertentu. Adapun beberapa tujuan dari perencanaan kapasitas, yang pertama yaitu aspek biaya. Jadi aspek biaya ini dipengaruhi oleh keseimbangan antara kapasitas dan permintaan. Kemudian yang kedua yaitu modal kerja. Jadi modal kerja akan dipengaruhi apabila ada keputusan operasi untuk memproduksi persediaan barang jadi. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas produk atau jasa. Jadi kualitas produk atau jasa akan dipengaruhi oleh keputusan perencanaan kapasitas, terutama pada perencanaan kapasitas yang dilibatkan perusahaan besar di tingkat kapasitas, seperti melalui perekrutan tenaga kerja atau untuk sementara waktu. Adapun yang keempat yaitu kecepatan merespon kebutuhan konsumen. Jadi kecepatan merespon kebutuhan konsumen ini juga terkena dampaknya, seperti melaksanakan kebijakan persediaan akan menghasilkan kepuasan, seperti melaksanakan kebijakan persediaan yang akan menghasilkan konsumen dapat cepat menikmati produk yang berasal dari persediaan tanpa harus menunggu produksi barang tersebut. Adapun strategi perencanaan kapasitas yaitu strategi yang dapat ditempuh oleh perusahaan. Jadi pertama yaitu strategi yang melihat dan menunggu adalah strategi hati-hati, karena kapasitas produksi atau kapasitas produksi yang akan dinaikkan apabila permintaan konsumen sudah naik. Kemudian yang kedua yaitu strategi ekspansionis, adalah strategi melebihi produksi di atas permintaan sehingga tidak terjadi kekurangan produk di pasaran yang menyebabkan peluang masuknya pesaing lain dan menjamin pelayanan terbaik dengan tersedianya produk di pasaran. Kemudian mengukur strategi kapasitas di perusahaan jasa. Jadi pada prinsipnya mengukur kapasitas di perusahaan jasa jauh lebih sulit daripada di perusahaan manufaktur, karena jasa sangat sulit diukur yang nilainya sangat bergantungan pada persepsi konsumen. Ini mana Grace Lee pada tahun 2008 memberikan gambaran 3 strategi utama dalam perencanaan kapasitas jasa, yaitu level capacity,
Kemudian kedua yaitu charge capacity, kemudian yang ketiga yaitu demand management. Jadi strategi level capacity dan charge capacity ini menekankan pada penyesuaian kapasitas terhadap permintaan. Dalam strategi ini variabel yang diubah adalah kapasitas. Kemudian pada strategi demand management, variabel yang diubah adalah permintaan. Dalam strategi ini, perusahaan dapat melakukan penyesuaian permintaan terhadap kapasitas yang dimiliki. Jadi salah satu caranya dengan menerapkan strategi marketing mix. Jadi mungkin sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.